Bab 1131 undangan yang tidak dapat ditolak. Kenapa mereka di sini? Si Feng sedikit mengernyit saat menatap Xie Qiwen dan Gan Xingteng, yang duduk di sofa dan mengobrol dengan riang bersama Xiao Yu. White Tiger Dojo saat ini adalah saingan biduk. Ketika si Feng berjalan ke 3 orang, Xiao Yu mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Instruktur Si, kamu akhirnya ada di sini. Biarkan aku memperkenalkan kamu. Ini adalah bintang baru White Tiger Dojo, Xie Qiwen. Adapun tamu kami yang lain, aku yakin kamu sudah bertemu. Gan Xingteng telah ditunjuk sebagai kepala instruktur bertindak dari cabang Harimau Putih Dojo di kota Jinhai. Xiao Yu memperkenalkan orang-orang itu kepada Si Feng. Saat Xiao Yu menyelesaikan perkenalan, Xie Qiwen menatap Si Feng. Si Feng saat ini mengenakan pakaian olahraga berwarna biru gelap. Dia tampak sangat muda untuk seseorang dalam posisinya. Tidak peduli bagaimana Xie Qiwen memandang Si Feng, yang terakhir tampak seperti pemuda biasa. Si Feng tidak memancarkan aura yang biasanya ditemukan pada ahli seni bela diri. Jika bukan karena Gan Xingteng memberinya informasi tentang biduk sebelumnya, ia akan berasumsi bahwa Si Feng adalah siswa baru yang baru saja mendaftar ke biduk besar dojo. Halo, kepala instruktur Si. Xie Qiwen menyapa Si Feng tanpa bangkit dari tempat duduknya. Dia hanya memandang Si Feng, mengangguk sedikit ketika dia berbicara dengan nada sopan. Aku telah mendengar ketenaran kepala instruktur Si. Benar saja, rumor itu benar. Halo, Si Feng memberi dengan jawaban singkat tapi sopan. Adapun Gan Xingteng, dia tidak repot-repot mengatakan apapun kepada Si Feng. Menurut pendapat Gan Xingteng, Si Feng hanyalah salah satu boneka Big Dipper Group dan tidak memiliki kemampuan sejati. Master sejati dojo haruslah wanita yang pernah ia lawan sebelumnya, Fire Dance. Baik dalam kekuatan dan kemampuan reaksi, Fire Dance jauh melampaui dia. Dia bahkan tidak akan terkejut jika dia ternyata menjadi pakar kekuatan internal yang diundang oleh Big Dipper Group. Xie Qiwen berdiri dan menoleh untuk melihat Xiao Yu sebelum berkata, Ketua Xiao, karena kami sudah memberitahu kamu mengapa kami di sini, kami akan pergi sekarang. Ketika saatnya tiba, aku akan menyambut kedatangan kamu. Awalnya, dia telah menunggu di sini untuk melihat sekilas Si Feng. Sekarang setelah dia bertemu dengan pria yang dimaksud dan menemukan bahwa Si Feng persis seperti yang disebutkan Gan Xingteng, dia tidak punya alasan untuk tetap tinggal. Setelah itu, Xiao Yu mengirim Xie Qiwen dan Gan Xingteng ke pintu. Dia kemudian menyuruh Liang Jing mengirim mereka dalam perjalanan. Setelah keduanya pergi, Si Feng bertanya, Ketua Xiao, boleh aku tahu bisnis apa yang ingin kamu diskusikan? White Tiger Dojo akan mengadakan upacara pembukaan dalam 4 hari. Dan mereka telah mengundang kamu dan aku untuk berpartisipasi. Pada saat yang sama, Dojo Macan Putih berencana untuk mengadakan kompetisi persahabatan selama upacara dan telah mengundang berbagai pusat pelatihan dan dojo untuk berpartisipasi juga. Pertandingan akan melibatkan tim yang terdiri dari 3 orang, dan peserta harus berusia di bawah 20 tahun. Juara kompetisi akan memenangkan 1 juta kredit dan kartu undangan ke lelang tahunan Green God Company. Kartu undangan ke lelang Dewa Hijau? Benar saja, Dojo Macan Putih sangat mengesankan. Kekayaan dan pengaruh Harimau Putih Dojo mengejutkan Si Feng. Praktis semua orang di dunia tahu tentang perusahaan Dewa Hijau. Green God Company adalah produsen tunggal nutrien fluid, yang dijual di hampir setiap kota di seluruh dunia. Itu adalah raksasa mutlak. Di era sekarang ini, siapa yang tidak memperhatikan tubuh mereka? Siapa yang tidak ingin hidup lebih lama? Terutama, nutrien fluid S-Rank menghasilkan efek ajaib. Namun, karena volume produksinya rendah, sangat sulit diperoleh. Green God Company juga mengadakan lelang sekali setiap tahun. Dalam lelang ini, perusahaan menjual banyak nutrien fluid S-Rank. Selain itu, perusahaan akan memperkenalkan produk-produk baru yang tidak tersedia di pasar. Hanya saja, sangat sulit mendapatkan undangan. Perusahaan seperti grup biduk tidak memenuhi syarat untuk menerima undangan. Namun, ini tidak mengejutkan. Bagaimanapun, tidak satu orang atau perusahaan di kota Jinhai yang memenuhi syarat. Kemungkinan besar, hanya keberadaan seperti White Tiger Dojo, yang memelihara pejuang tingkat internasional secara konsisten, berkualitas. Bagaimanapun, di era ini, di mana semua orang memperhatikan kebugaran fisik mereka, berbagai pusat pelatihan dan dojo internasional adalah pelanggan utama perusahaan Green God. Aku tahu, pada tahun-tahun sebelumnya, kami telah menawarkan 5 juta untuk membeli kartu undangan. Namun, kami belum pernah benar-benar berhasil membelinya. Oleh karena itu, Kepala Instruktur Si, aku bertanya-tanya apakah kamu dapat memilih beberapa anggota dari biduk dojo untuk berpartisipasi dalam kompetisi persahabatan ini? Xiao Yu bertanya dengan cemas.
Meskipun dia tahu bahwa White Tiger Dojo ingin memamerkan kekuatannya melalui kompetisi persahabatan ini dan memperkuat posisinya di kota Jinhai. Kartu undangan ke lelang Dewa Hijau terlalu menggoda untuk menyerah. Kartu undangan ini adalah kartu izin masuk yang memungkinkan seseorang untuk membeli cairan gizi S-Rank. Pada saat yang sama, seseorang akan berjumpa dengan orang-orang yang memiliki status sosial tinggi. Jika dia bisa membentuk semacam hubungan dengan beberapa orang berpengaruh ini, itu mungkin membantu pengembangan perusahaan di masa depan. Karena itu, bahkan jika dia tahu itu adalah jebakan, dia tidak bisa menolaknya. Ketua Xiao, kamu harus tahu bahwa anggota dojo baru saja bergabung. Bahkan para pejuang yang kuat bukanlah tandingan jenius elit White Tiger Dojo, jawab Si Feng sambil menggelengkan kepalanya. Karena White Tiger Dojo berani memasang hadiah yang menggoda, jelas bahwa dojo yakin untuk mengklaim hadiah itu sendiri. Selama kompetisi, dojo pasti akan mengirim jenius dari cabang utamanya untuk berpartisipasi dan mengajarkan berbagai dojo dan pusat pelatihan di kota Jinhai pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku dengar kepala instruktur Si memiliki beberapa ahli di bengkelmu. Bagaimana jika mereka ikut serta? Xiao Yu bertanya dengan penuh semangat. Dia sudah lama belajar tentang Zero Wing Workshop dari Liang Jing. Menurut Liang Jing, anggota Lokakarya adalah ahli pertempuran yang kuat. Wanita bernama Fire Dance, khususnya, bahkan telah mengalahkan Gan Xingteng dalam satu gerakan. Ketua Xiao, aku mengerti apa yang ingin kamu katakan, tetapi sayangnya, mereka semua berusia lebih dari 20 tahun, kata Si Feng, tersenyum pahit. Tentu saja, dia ingin Kola dan yang lainnya ikut serta dalam kompetisi. Namun, mereka semua melewati batas usia. Hanya Valet Cloud yang memenuhi persyaratan ini. Namun, kompetisi adalah pertandingan grup. Jika dia tidak dapat mengisi dua tempat yang tersisa, mereka tidak akan dapat ikut serta. Adapun anggota yang baru-baru ini bergabung dengan Zero Wing Workshop, meskipun mereka telah meningkat secara signifikan, mereka tidak cocok dengan anggota elit White Tiger Dojo. Dojo Macan Putih benar-benar licik. Aku tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertanggung jawab untuk ini juga. Ekspresi kecewa mendominasi wajah Xiao Yu. Meskipun ada peluang berharga untuk mengembangkan perusahaan, ia tidak punya cara untuk menangkapnya. Kita masih punya 4 hari. Tidak sepenuhnya mustahil untuk menemukan ahli yang cocok. Namun, itu tidak mudah. Ayuro, Si Feng tiba-tiba memanggil beberapa anggota inti di persekutuan yang lebih muda dari 20. Hanya, tidak ada dari mereka yang datang ke kota Jinhai untuk berpartisipasi dalam pelatihan khusus Zero Wing. Mata Xiao Yu bersinar pada kata-kata Si Feng. Segera, dia berkata, jika kepala instruktur Si memiliki persyaratan, tolong, jangan menahan diri. Karena Ketua Xiao telah menawarkan. Segalanya akan lebih mudah di sisiku. Setelah mendengar kepastian Xiao Yu, Si Feng berkata, jika kita ingin mengalahkan Dojo Macan Putih, aku akan membutuhkan sekitar 10 botol cairan gizi S-Rank pangkat, meskipun beberapa anggota inti itu memiliki banyak pengalaman tempur, atribut fisik mereka terlalu rendah. Sementara itu, tidak seperti pertarungan virtual, pertarungan kehidupan nyata sangat bergantung pada atribut fisik seseorang. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan tempur mereka di dunia nyata dengan cepat, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mendorong mereka melewati batas otak mereka dan memanfaatkan cairan gizi S-Rank untuk pulih. Hanya metode ini yang secara cepat meningkatkan kekuatan keseluruhan tubuh mereka. Dia juga bisa memelihara para ahli persekutuan, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bab 1132 Efek Kupu-Kupu. 10 botol. Jantung Xiao Yu berdetak kencang ketika dia mendengar permintaan Si Feng. Cairan gizi S-Rank bukanlah kubis yang bisa dibeli dengan mudah. Sulit untuk membeli botol walaupun orang mampu membelinya. Orang-orang di seluruh dunia menyebut cairan gizi S-Rank sebagai air kehidupan. 1 botol nutrien fluid S-Rank dapat dengan mudah menghasilkan 1 juta kredit. Bahkan Xiao Yu sendiri hanya mau minum 1 botol per tahun untuk memperbaiki sel-sel yang rusak di tubuhnya, secara signifikan memperlambat proses penuaan. S-Rank nutrien fluid adalah harta bagi pejuang internasional yang terkenal. Biasanya, mereka hanya akan mengkonsumsi botol jika mereka terluka parah. Bahkan meminum cairan gizi A-Rank selama latihan normal dianggap suatu kemewahan. Sebelumnya, untuk merekrut Si Feng ke Big Dipper, dia telah memanfaatkan koneksinya dan menghabiskan jumlah yang signifikan untuk mendapatkan badge. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, membeli 10 botol cairan gizi S-Rank lain untuk mendapatkan undangan Green God Company bukanlah transaksi yang bermanfaat. Lagi pula, tujuan utamanya dalam memperoleh kartu undangan adalah untuk membeli S-Rank nutrien fluid dan produk baru lainnya yang ingin ditawarkan oleh perusahaan Green God.
Dia masih ragu tentang berapa botol yang bisa dia beli di pelelangan. Terlalu berisiko untuk menginvestasikan 10 botol nutrien fluid S-Rank segera. Betul. Aku akan membutuhkan setidaknya 10 botol. Si Feng tidak berbohong. Void Steps menempatkan beban besar pada otak manusia. Tanpa penyembuhan mendalam yang diberikan nutrien fluid S-Rank, seseorang akan mempertaruhkan nyawanya dengan menggunakan teknik ini. Oleh karena itu, setiap kali dia melatih anggota inti persekutuan, dia memperingatkan mereka bahwa, jika mereka tidak memiliki cairan gizi S-Rank di tangan, mereka sama sekali tidak diizinkan untuk berlatih Void Steps secara berlebihan. Jika itu adalah uang yang kamu khawatirkan, aku dapat membayar setengah biaya. Namun, aku ingin tempat di kartu undangan Green God Company. Kamu akan membayar setengahnya. Setelah memikirkannya, Xiao Yu setuju dan berkata, baiklah, aku akan mencoba mencari cara untuk mendapatkan 10 botol. Namun, harganya sedikit di atas harga pasar. Setiap kartu undangan memungkinkan 2 orang untuk menghadiri pelelangan. Tidak masalah jika dia berbagi satu dengan si Feng. Untuk lebih mengembangkan diri, grup biduk telah menginvestasikan sejumlah besar ke dojo baru. Mereka juga menghabiskan banyak uang untuk iklan. Oleh karena itu, perusahaan agak kekurangan dana. Jika si Feng bersedia untuk menutupi setengah dari biaya cairan gizi S-Rank, berinvestasi dalam kelompok si Feng tidak berbeda dengan upaya mereka sebelumnya untuk membeli kartu undangan lelang Dewa Hijau untuk 5 juta kredit. Hanya, tidak seperti si Feng, rencana itu tidak berhasil. Adapun apakah si Feng punya uang untuk membayar, dia sudah lama memerintahkan Liang Jing untuk menyelidiki keuangan pria itu. Baru-baru ini, domain dewa telah menjadi semakin populer di seluruh dunia. Banyak raksasa industri sudah berinvestasi dalam permainan. Sangat mungkin untuk mendapatkan banyak uang melalui domain dewa. Selain itu, berdasarkan apa yang dia dengar dari Liang Jing, lokakarya si Feng sangat besar. Selain itu, lebih banyak perusahaan telah berinvestasi dalam lokakarya. Pada titik ini, workshop telah mulai merekrut gamer penuh waktu. Itu jelas bahwa si Feng mendapat cukup banyak penghasilan dari permainan. Dia seharusnya tidak memiliki masalah menghabiskan beberapa juta kredit pada saat itu juga. Sekarang Guts Domain begitu populer, bahkan Xiao Yu telah mempertimbangkan untuk mendirikan lokakarya. Berdasarkan apa yang telah dia dengar dari koneksinya, dia mengetahui bahwa lokakarya game yang berfokus pada Guts Domain menghasilkan jauh lebih banyak daripada yang mereka miliki di game-game realitas virtual sebelumnya. Domain dewa juga memiliki lebih banyak pemain. Namun, memperluas grup biduk mengambil prioritas. Setelah Big Dipper Group tumbuh, itu akan menjadi jauh lebih menguntungkan daripada gaming workshop atau guild. Lagi pula, semakin banyak orang mulai mengambil pelatihan fisik mereka dengan lebih serius setelah menemukan domain Tuhan. Sayangnya, apa yang Xiao Yu tidak tahu adalah bahwa lokakarya si Feng lebih menguntungkan daripada yang dia bayangkan. Setelah si Feng menyelesaikan pengaturannya dengan Xiao Yu, ia kembali ke ruang pelatihan Zero Wing. Hanya anggota resmi lokakarya yang memiliki akses ke ruangan ini. Si Feng secara khusus menginstruksikan Liang Jing untuk mengisi ruangan dengan berbagai peralatan pelatihan. Mesin-mesin ini akan membantu memperkuat kecepatan reaksi seseorang dan manuver menghindar. Blackie, hubungi Shadow Sword dan Turtle Dove. Suruh mereka datang ke kota Jinhai secepat mungkin. Laporkan biaya perjalanan sebagai pengeluaran untuk lokakarya. Si Feng menginstruksikan Blackie, yang saat ini sibuk dengan pelatihan dasar. Shadow Sword dan Turtle Dove telah menjadi anggota dojo tertentu sebelum mereka bergabung dengan Zero Wing. Mereka berdua lebih muda dari 20. Namun, setelah secara resmi menjadi anggota inti Zero Wing, si Feng meminta mereka berdua meninggalkan dojo mereka. Bagaimanapun, menjadi anggota inti Zero Wing pada dasarnya adalah pekerjaan formal. Mereka harus menjadikan domain dewa sebagai prioritas utama mereka. Setelah mereka meninggalkan dojo mereka sebelumnya, selain bermain Guts Domain, mereka biasanya berolahraga di gym lokal. Semua perhatian mereka telah bergeser ke domain dewa. Namun, karena Zero Wing belum mendirikan perusahaan sendiri secara resmi dan perjanjian pembelian untuk pusat pelatihan Ouroboros belum selesai, si Feng belum mengundang mereka untuk mengambil bagian dalam pelatihan khusus dengan yang lain. Kami punya mereka di sini sekarang. Blackie menatap si Feng dengan tatapan ingin tahu. Tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi kegembiraan saat dia bertanya, apakah pusat pelatihan siap? Dia sudah mendengar tentang masalah ini dari si Feng. Pusat pelatihan Ouroboros berspesialisasi dalam mengasuh para ahli game. Mengesampingkan banyak fasilitasnya, ia memiliki sistem virtual canggih di mana pemain bisa berlatih. Tentu saja, pusat pelatihan Ouroboros tidak setinggi sistem pelatihan simulasi pavilion rahasia.
Namun, itu jauh lebih efisien daripada 1 ton orang yang bersaing untuk 10 kartu hitam. Yang paling penting, dengan akuisisi pusat pelatihan Ouroboros, Zero Wing akhirnya akan memiliki kantor pusat sendiri. Mereka tidak lagi harus meminjam fasilitas orang lain. Seperti anggota inti dari guild kelas 1 itu, mereka kemudian bisa berjalan ke pusat pelatihan mewah mereka di pusat kota setiap hari. Tidak, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Kingsway 1 masih menegosiasikan harga untuk pusat pelatihan. Aku ingin mereka di sini untuk masalah lain. Meskipun kekalahan Blackwater memang memberikan pukulan besar bagi beberapa perusahaan yang mendukung Ouroboros, itu bukanlah tugas yang mudah untuk membeli saham yang tersisa di pusat pelatihan. Jika mereka menemukan tujuan sejati Zero Wing, mereka mungkin menuntut harga yang jauh lebih tinggi daripada yang direncanakan Zero Wing. Kecuali ada sesuatu yang memaksa perusahaan-perusahaan ini terpaksa menjual saham dengan tergesa-gesa, si Feng harus membiarkan Bai Kingsway menemukan cara untuk mendapatkan saham dengan harga murah. Jawabannya mengecewakan Blackie. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang lain ketika dia berkata, Brother Feng, ketika kamu pergi ke pertemuan kamu, seseorang datang ke workshop meminta kamu. Namun, aku mengatakan kepadanya bahwa kamu sedang rapat, jadi dia menunggu di ruang tunggu. Apakah kamu ingin bertemu dengannya sekarang? Siapa ini? Itu adalah pemuda yang Big Sis Fire ratakan. Aku pikir namanya Yu Ziping. Blackie menjawab, agak tidak pasti. Dia datang atas kemauannya sendiri? Menarik, aku kebetulan bebas, jadi aku mungkin juga bertemu dengannya. Si Feng berpikir kembali ke umpan yang dia berikan. Dia tidak diharapkan untuk mengaitkan Ziping kamu begitu cepat. Namun, setelah memikirkan masalah itu, ia merasa wajar. Sekarang Xie Qiwen berada di kota Jinhai. Sebagai saingan romantis terbesar Yu Ziping, bagaimana anak itu bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa? Jika Yu Ziping tetap pasif, Xie Qiwen pasti akan mengambil gadis yang dicintainya. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melakukan sesuatu. Hanya saja, perkembangan ini terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan si Feng. Garis waktu saat ini menyimpang lebih jauh dari yang dia ingat. Setelah itu, si Feng memasuki ruang pelatihan. Kamu Ziping duduk di sofa lounge, kakinya sedikit gemetar. Dia terlihat sangat gugup. Ada urusan apa denganmu? Si Feng bertanya perlahan saat dia memeriksa petarung di depannya. Melihat si Feng, Yu Ziping berdiri tiba-tiba. Kecemasan muncul di matanya ketika dia bertanya, tidakkah kamu mengatakan itu, selama aku bergabung dengan bengkel Zero Wing? Kamu akan memberitahu aku bagaimana menjadi lebih kuat? Apakah tawaran itu masih berlaku? Aula Master Jiang telah mengumumkan niatnya untuk mengantarkan putrinya, Jiang Lingyu, lebih dekat ke Xie Qiwen. Jika dia tidak mencapai semacam prestasi dengan cepat, dia akan terlambat. Bab 1133 Perbedaan yang dibawa tentang waktu. Tentu saja, itu masih berlaku. Si Feng memberikan jawaban yang pasti. Namun, bukankah White Tiger Dojo kamu menghalangi kamu untuk bergabung dengan lokakarya permainan apapun? Yu Ziping terdiam mendengar pertanyaan si Feng. Dia telah bertekad untuk tidak bergabung dengan Zero Wings Workshop. Bagaimanapun, ia diakui sebagai anggota elit di Dojo Harimau Putih. Jika diberi waktu yang cukup, ia akan mendapatkan pengakuan dari Hall Master Jiang. Namun, kemunculan Xie Qiwen yang tiba-tiba di kota Jinhai secara signifikan mengurangi waktu yang ia miliki untuk membuat pencapaian penting. Xie Qiwen sudah menjadi pejuang nasional yang terkenal. Sekarang, cabang utama White Tiger Dojo telah memutuskan untuk mengolah Xie Qiwen dan mempersiapkannya untuk pentas internasional. Di sisi lain, ia bahkan belum mencapai ambang batas nasional. Dengan kepribadian Hall Master Jiang, dia pasti tidak memiliki harapan untuk melanjutkan hubungannya dengan Jiang Lingyu. Saat ini, satu-satunya cara untuk mendapatkan pengakuan Hall Master Jiang adalah tumbuh jauh lebih kuat dalam waktu singkat. Paling tidak, ia harus menjadi pejuang di tingkat nasional. Hanya saat itulah Hall Master Jiang bahkan mempertimbangkan untuk menyerahkan putrinya kepadanya. Untuk membangun kekuatannya dengan cepat, satu-satunya cara yang bisa ia pikirkan adalah dengan bergabung dengan Zero Wings Workshop. Sebenarnya tidak ada aturan atau peraturan di White Tiger Dojo yang melarang bergabung dengan Gaming Workshop, dan tumbuh lebih kuat jauh lebih penting daripada melanggar aturan Gansingteng. Jika aku bergabung dengan Zero Wings Workshop, seberapa besar aku bisa menjadi dalam sebulan? Kamu Ziping sangat ingin tumbuh lebih kuat. Namun, dia curiga tentang seberapa kuat lokakarya Nol Sayap bisa membantunya menjadi. Aku tahu kamu akan menanyakan hal seperti ini. Karena kamu penasaran, bagaimana kalau kamu berdebat dengan salah satu anggota baru workshop kami? Si Feng menyarankan, terkekeh. Untungnya, kamu sudah terbiasa dengan orang ini. Seseorang yang aku kenal, kamu Ziping memberi si Feng pandangan skeptis.
Ikuti aku. Si Feng tidak repot-repot menjelaskan saat dia meninggalkan ruang tunggu. Kamu Ziping segera mengikutinya, ingin tahu tentang lawannya. Di dojo macan putih, statusnya relatif tinggi. Tidak hanya dia menjadi murid perantara pada usia muda 18 tahun, tetapi dia bahkan berada di peringkat teratas di antara murid-murid perantara. Dia hanya dalam waktu singkat untuk menjadi murid tingkat lanjut. Jika dia menjadi murid tingkat lanjut di dojo macan putih pada usianya, dia pasti akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran pemuda nasional. Di dalam ruang pelatihan Zero Wing, banyak anggota baru Zero Wing Workshop disibukkan dengan pelatihan dasar mereka. Ketika mereka melihat Si Feng memimpin pemuda yang acuh tak acuh ke dalam ruangan, mereka berhenti dan menatap Yu Ziping dengan rasa ingin tahu. Siapa itu? Anggota baru? Tidak, aku kenal orang itu. Dia adalah salah satu pejuang yang datang ke dojo untuk membuat masalah, tetapi mendapat pukulan dari Big Sis Fire sebagai gantinya. Orang bodoh yang malang. Big Sis Fire tidak pernah menunjukkan belas kasihan dalam pertarungan. Dia persis seperti instruktur Lei dalam aspek ini. Apakah menurutmu pria itu ingin menantang Big Sis Fire lagi? Semua orang di ruang pelatihan memiliki asumsi tentang niat Yu Ziping. Adapun apakah Yu Ziping punya peluang untuk benar-benar mengalahkan Fire Dance, pikiran itu bahkan tidak pernah masuk ke dalam pikiran mereka. Di mata mereka, Yu Ziping akan membutuhkan keajaiban untuk bertahan melawan wanita itu selama lebih dari 5 detik. Adapun pemuda mengalahkan Fire Dance? Adakah yang pernah melihat manusia biasa menang melawan monster sebelumnya? Setelah Si Feng memasuki ruang pelatihan, dia menoleh ke seorang pemuda langsing yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun dan berkata, Lu Xiu, datang ke sini sebentar. Kami akan menguji kekuatan kamu hari ini. Dimengerti. Lu Xiu buru-buru menjawab. Lu Xiu. Ketika Yu Ziping melihat Lu Xiu berjalan mendekat, pemuda itu memasang ekspresi aneh. Sebelumnya, ketika mereka muncul untuk membuat masalah bagi Big Dipper Dojo, Lu Xiu telah memilih untuk meninggalkan dojo macan putih dan mengambil bagian dalam tes lokakarya Zero Wing. Sebagai murid perantara dari White Tiger Dojo, Yu Ziping sangat akrab dengan standar Lu Xiu. Yang terakhir hanya sekuat murid perantara. Karenanya, dia senang dengan keputusan Lu Xiu untuk meninggalkan dojo. Toh, tidak semua orang bisa sukses di dunia pertempuran. Lu Xiu mungkin memiliki masa depan yang lebih baik jika dia bergabung dengan Gaming Workshop. Namun, ketika dia menyadari bahwa Si Feng telah memilih Lu Xiu sebagai lawannya, dia menemukan masalah itu menggelikan. Seberapa banyak Si Feng meremehkannya? Baiklah, kalian berdua, dapatkan di arena. Batas waktu kamu adalah 3 menit, perintah Si Feng, tidak menjelaskan lebih lanjut. Kata-kata Si Feng langsung menarik perhatian semua orang. Blackie dengan gembira berteriak, kami memiliki pertunjukan yang bagus. Aku akan menjadi pemegang buku, rasio taruhan adalah 1:5. Siapapun yang bertaruh pada kamu Ziping akan mendapatkan 5 kali taruhan jika ia menang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Baiklah, aku akan bertaruh pada Lu Xiu. Aku juga akan bertaruh pada Lu Xiu. Aku akan bertaruh 1 botol 100 berry wine pada kemenangan Lu Xiu. Pada akhirnya, tidak ada yang bertaruh pada Yu Ziping. Ekspresi Blackie berubah. Namun, di antara yang hadir, Yu Ziping memiliki ekspresi paling jelek. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi murid tingkat lanjut di White Tiger Dojo. Namun di mata para gamer ini, dia tampaknya adalah beberapa pejalan kaki acak yang tidak layak diperhatikan. Lu Xiu merasakan tekanan besar di pundaknya. Mirip dengan keakraban Yu Ziping dengan kekuatannya, ia juga memahami kekuatan Yu Ziping. Dia tidak pernah membayangkan bahwa anggota inti Si Feng dan Zero Wing Workshop mengharapkannya untuk menang. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu tidak mungkin. Setelah melihat kedua pejuang di posisi mereka, Si Feng berteriak, mulai. Lu Xiu, jangan menahan diri dan tunjukkan semua yang kamu punya padaku. Aku ingin tahu apa yang telah kamu capai di Zero Wing Workshop sejak kamu bergabung. Yu Ziping memberitahu Lu Xiu dengan serius. Lu Xiu mengangguk dan menuduh Yu Ziping. Lu Xiu meluncurkan pukulan lurus ke arah Yu Ziping, tinjunya mendorong hembusan angin yang kuat ke wajah yang terakhir. Pukulan Lu Xiu sangat cepat sehingga Yu Ziping nyaris tidak melihatnya. Sangat cepat, kamu Ziping tidak bisa menahan keterkejutannya. Pukulan Lu Xiu jauh lebih cepat dan lebih akurat daripada sebelumnya. Namun, Yu Ziping bukan petarung biasa. Mengalihkan tinju yang mendekat dengan satu tangan, Yu Ziping menghindar dan bergegas ke depan, membanting tubuhnya ke Lu Xiu. Seolah Lu Xiu sudah menduga akan pindah, dia dengan cepat menyesuaikan langkah kakinya saat tinjunya diarahkan. Memutar tubuhnya, dia berputar ke punggung Yu Ziping, menghindari tubuh yang terakhir dibanting. Dia mengelak, kamu Ziping sedikit terkejut.
Yu Ziping mendapatkan kembali ketenangannya saat dia berbalik dan melanjutkan serangan sengitnya terhadap Lu Xiu. Setiap gerakan Yu Ziping mengandung kecepatan dan ketepatan mematikan, membuat mereka sangat sulit untuk dilawan. Namun, bertentangan dengan ekspektasi Yu Ziping, Lu Xiu tidak menjadi bingung, dan serangannya tidak mendarat, alih-alih dengan gerakan lincah dan gerak kaki. Ia secara sistematis menghindari satu serangan demi satu. Setelah rentetan Yu Ziping berakhir, Lu Xiu menyadari bahwa Yu Ziping kelelahan. Segera, Lu Xiu mengambil keuntungan dari kesempatan itu dan terjun untuk membunuh. Yu Ziping, tahu dia dalam posisi yang buruk, hanya bisa melemparkan pukulannya sendiri untuk mencegah serangan Lu Xiu. Namun, Lu Xiu tidak menunjukkan tanda-tanda menghindari pukulan itu. Sebaliknya, Lu Xiu terus lurus ke arah pukulan Yu Ziping. Saat kepalan Yu Ziping akan bertabrakan dengan wajah Lu Xiu, namun, yang terakhir tiba-tiba memiringkan kepalanya. Tinju Yu Ziping menyapu pipi Lu Xiu, meninggalkan luka berlumuran darah. Namun, ini memungkinkan Lu Xiu untuk pindah ke penjaga Yu Ziping. Menggabungkan kecepatan dan kekuatannya, Lu Xiu mengirim serangan telapak tangan terbuka di leher Yu Ziping. Serangan ini memaksa Yu Ziping mundur 3 langkah, merasa sedikit pingsan. Sementara itu, Lu Xiu mengambil kesempatan ini untuk mendaratkan serangan telapak tangan lain di dada lawannya. Segera, serangan itu membuat Yu Ziping terkapar ke tanah. Pemenang pertandingan ini, Lu Xiu. Dari awal pertandingan hingga keruntuhan Yu Ziping, Lu Xiu merasa seolah-olah telah bermimpi. Dia memiliki perasaan aneh bahwa Yu Ziping menjadi mudah baginya. Kenapa lagi kamu Ziping memiliki begitu banyak lubang di pembelaannya? Selain itu, menurut pendapat Lu Xiu, metode serangan Yu Ziping adalah monoton. Seolah-olah kamu Ziping punya memohon dia untuk menghindari serangan. Namun, menurut pendapat Si Feng, kemenangan Lu Xiu tidak terduga. Sejak bergabung dengan Zero Wing, Lu Xiu telah mengalami banyak pertempuran hidup atau mati. Dia juga sering menghadiri sesi pelatihan Lei Bao. Keduanya memberikan banyak pengalaman pertempuran. Lu Xiu juga dulunya adalah salah satu dari murid perantara White Tiger Dojo. Dalam hal fisiknya, dia tidak lebih lemah dari Yu Ziping. Lu Xiu benar-benar tidak memiliki pengalaman tempur. Namun, selama waktunya di Zero Wing, Lu Xiu telah mengumpulkan pengalaman tempur yang jauh lebih banyak daripada Yu Ziping. Kekalahan Ziping kamu tidak biasa. Hal pertama yang dilihat Ziping setelah sadar adalah Lu Xiu. Bagaimana dia berkembang begitu cepat? Perasaan pahit berenang di dalam hatinya saat dia memandang Lu Xiu. Dia tahu mengapa dia dikalahkan. Pertarungan itu mungkin tampak seperti jalan buntu, tetapi perbedaan dalam pengalaman tempur mereka terlalu besar. Saat ini, Lu Xiu bergerak seperti seorang ahli yang telah hidup melalui ratusan pertempuran. Lu Xiu bahkan mungkin memiliki lebih banyak pengalaman tempur daripada murid tingkat lanjut Dojo Harimau Putih. Namun, berapa banyak waktu telah berlalu sejak Lu Xiu bergabung dengan Zero Wing Workshop? Bagaimana dia bisa mendapatkan pengalaman tempur sebanyak itu dalam rentang waktu sesingkat itu? Kamu telah melihat seberapa banyak Lu Xiu telah meningkat untuk dirimu sendiri. Apa yang kamu pikirkan tentang tempat aku sekarang? Si Feng bertanya, tertawa. Apakah kamu benar-benar mengajari aku segalanya jika aku bergabung dengan Zero Wings Workshop? Yu Ziping bertanya dengan cemas. Dia menatap Si Feng dengan antisipasi. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mendesah dengan sedih di Yu Ziping yang tegang. Tidak ada yang akan pernah membayangkan bahwa pemuda sebelum dia ini benar-benar akan menjadi tier 5 berserker yang dikenal sebagai Silent Blade. Yu Ziping sama berbakatnya dengan Xie Qiwen. Namun, Xie Qiwen sedikit lebih tua dan memiliki latar belakang keluarga yang jauh lebih kuat. Jika seseorang ingin meningkatkan fisiknya dengan cepat, latihan intensif tidak cukup. Seorang pejuang juga diperlukan untuk mengisi kembali energi yang mereka konsumsi. Bahkan C peringkat nutrien fluid yang paling umum harganya 400 kredit. Pejuang yang terlatih dengan rajin setiap hari membutuhkan setidaknya 1 botol per hari. Itu berarti bahwa seseorang harus menghabiskan 12.000 kredit untuk C peringkat cairan gizi dalam 1 bulan. Rumah tangga biasa tidak mampu membayar pengeluaran itu. Bahkan kurang perlu menyebutkan B peringkat cairan gizi, yang harganya 1.000 kredit per botol. Dojo dan pusat pelatihan hanya bersedia menandatangani kontrak dengan dan membina orang-orang dengan bakat luar biasa. Anggota biasa tidak akan memiliki akses ke hak istimewa. Namun, bahkan anggota yang dikontrak hanya menerima C peringkat cairan gizi. Hanya para jenius yang akan diberikan cairan gizi B-rank. Sedangkan untuk Yu Ziping, White Tiger Dojo hanya menawarinya kontrak biasa, menyediakan 1 botol C-rank nutrien fluid setiap hari. Namun, Xie Qiwen berbeda.
Xie Qiwen bahkan tidak membutuhkan dukungan dojo Harimau Putih karena rumah tangganya menyediakan cairan gizi areng untuk memperbaiki tubuhnya. Cairan gizi areng berharga 10.000 kredit per botol. Cairan gizi areng tidak hanya mampu menyembuhkan luka yang biasanya tidak diperhatikan, tetapi mereka juga dapat mengembangkan sel-sel otak seseorang. Bahkan jika Yu Ziping dan Xie Qiwen sama-sama berbakat, perbedaan kekuatan mereka pada akhir hari itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Selain itu, rumah tangga Xie Qiwen telah mengundang para pejuang dan instruktur yang kuat untuk membantu pria itu mendapatkan sejumlah besar pengalaman tempur. Selain bakat, Yu Ziping lebih lemah dari Xie Qiwen di hampir setiap aspek. Bagaimana mungkin dia cocok untuk Xie Qiwen? Sementara itu, Jiang Tianyuan, ayah Jiang Lingyun, sangat menghargai kekuatan. Tentu saja baginya untuk memilih Xie Qiwen. Bab 1134 Evaluasi Tes. Menyadari keheningan panjang Si Feng, Yu Ziping menjadi gugup. Kamu Ziping sudah melihat seberapa banyak Lu Xiu telah meningkat. Meskipun baru saja bergabung dengan Zero Wing Workshop, Lu Xiu dapat menampilkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Yu Ziping memberitahu anggota White Tiger Dojo lainnya tentang hal ini, tidak ada yang akan percaya padanya. Bagaimanapun, dia sekarang yakin bahwa dengan bergabung dan berlatih di Zero Wing Workshop, dia bisa menjadi cukup kuat untuk mendapatkan tiket ke kompetisi pertempuran pemuda nasional sebelum kualifikasi tahun ini. Jika dia cukup meningkat, hasilnya bahkan mungkin cukup baik. Meskipun ia masih tidak cocok dengan Xie Qiwen, dengan keuntungan usianya, Hallmaster Jiang akan, lebih atau kurang, mempertimbangkan memberi kamu Ziping putrinya, bukannya langsung menolaknya. Jika kamu bergabung dengan Zero Wings Workshop, kamu tidak akan ketinggalan pelatihan apapun. Namun, sebelum itu, kita harus melihat apakah kamu dapat lulus ujian lokakarya atau tidak. Berdasarkan kinerja kamu akan ditawari kontrak yang sesuai, Si Feng menjelaskan. Tentu saja, standar Lu Xiu sudah cukup tinggi. Dia telah menjadi anggota inti cadangan di lokakarya kami, dan kami memberikan berbagai manfaat untuk merawatnya. Di atas itu adalah slot anggota pasukan utama cadangan. Jika kamu mencapai standar itu, kamu akan menerima lebih banyak penekanan dari workshop. Sumber daya yang kami investasikan pada kamu pada saat itu pasti akan mengejutkan kamu. Sederhananya, manfaat apa yang kamu terima terserah kamu. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah semakin tinggi posisi kamu, semakin besar batasan lokakarya. Jika kamu menjadi salah satu anggota pasukan cadangan utama lokakarya, kamu harus meninggalkan dojo Harimau Putih dan fokus pada lokakarya. Yu Ziping mengangguk sebagai jawaban. Tidak terlalu terkejut dengan penjelasan Si Feng. Dia tidak punya niat untuk menjadi anggota pasukan cadangan utama. Dia baik-baik saja dengan menjadi anggota inti cadangan. Dengan cara ini, dia bisa melanjutkan perkembangannya di dojo Harimau Putih. Setelah itu, Si Feng meminta Blackie memimpin Yu Ziping untuk mengikuti tes dasar. Tes lokakarya sangat sederhana. Mereka menguji kecepatan reaksi, pengamatan, dan penilaian pelamar. Selama mereka tampil baik di aspek-aspek ini, bahkan jika mereka belum pernah menerima pelatihan dari Gaming Guild sebelumnya, mereka bisa mendapatkan cukup baik di domain GAT. Setelah Zero Wing memelihara orang-orang ini, baik dalam permainan dan di dunia nyata, mereka bisa dengan cepat menjadi ahli lantai 5 di Trial Tower. Si Feng selalu merencanakan agar persekutuannya berjalan di jalur elit. Karenanya, ia sangat ketat ketika merekrut anggota internal. Evaluasi Zero Wing terbagi dalam 5 kelas, D, C, B, A, dan S. Berbagai guild besar telah menciptakan nilai-nilai ini di masa lalu selama perekrutan anggota internal mereka sendiri. Itu adalah metode standar. Mereka yang mendapat nilai D dianggap biasa. Secara umum, persekutuan besar hanya memilih orang-orang yang mendapatkan C saat merekrut anggota internal. Dengan kata lain, orang yang sedikit lebih dari biasanya dalam berbagai aspek. Dengan cara ini, investasi guild ini memiliki kemungkinan pengembalian yang lebih besar. Untuk menjadi anggota internal Super Guild, yang umumnya diperlukan untuk mendapatkan B dalam evaluasi mereka. Meskipun perbedaannya hanya satu peringkat, pemain kelas B dapat dengan mudah mengalahkan pemain kelas C dari tingkat yang sama. Ini mirip dengan teori tong kayu. Jumlah air yang bisa diisi oleh tong kayu tidak ditentukan oleh papan kayu terpanjang. Sebaliknya, itu tergantung pada papan kayu terpendek. Ini juga mengapa, meskipun ada banyak orang yang mendaftar untuk bergabung dengan Super Guild sebagai anggota internal setiap tahun, sangat sedikit yang benar-benar mengelolanya. Anggota internal yang direkrut Zero Wing dipisahkan menjadi 2 kelompok. Untuk menjadi anggota inti, yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai C yang tinggi. Sementara itu,
Anggota pasukan utama membutuhkan minimal B. Persekutuan memiliki sangat sedikit anggota yang telah mendapatkan A. Perserikatan dan persekutuan tingkat super pertama yang lapar akan bakat seperti itu. Apalagi Zero Wing. Setelah Yu Ziping menyelesaikan tesnya, Blackie berlari ke Si Feng dan menyerahkan hasil Yu Ziping. Saudara Feng, bocah Yu Ziping ini benar-benar mengesankan. Skornya adalah yang tertinggi yang pernah aku lihat. Berdasarkan tes kamu, dia benar-benar berhasil mendapatkan nilai A tinggi dalam segalanya. Keterampilan pengamatannya bahkan mendapat nilai S, Blackie melaporkan dengan bersemangat. Sepertinya dia harus cukup berbakat di Guts Domain. Namun, pencapaiannya di masa depan akan tergantung padanya. Si Feng terkekeh saat membaca hasil yang diberikan sistem. Hasil ini sama sekali tidak mengejutkannya. Lagi pula, Yu Ziping adalah tier 5 berserker di masa lalu. Pada puncaknya, ia bahkan berada di peringkat ke-58 pada daftar pakar domain dewa. Pemain yang telah mendapatkan peringkat tinggi pada waktu itu memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada pemain yang ada. Lagi pula, domain Tuhan telah menjadi dunia kedua bagi orang-orang saat itu. Jauh lebih banyak ahli yang saling bersaing dalam permainan. Menempatkan dalam 60 peringkat teratas telah puluhan kali lebih sulit daripada sekarang. Jika bukan karena fakta bahwa Yu Ziping telah bergabung dengan domain God lebih lambat dari yang lain, ia mungkin telah mencapai peringkat yang lebih tinggi. Sayang sekali dia hanya memilih untuk menjadi anggota inti. Jika dia ingin bergabung dengan kekuatan utama Zero Wing, dengan potensinya, dia bisa mencapai ketinggian yang jauh lebih besar, desah Blackie. Si Feng hanya menguji bakat seseorang saat ini, tetapi bakat itu tidak konstan. Selama seseorang terus mengembangkan pikiran mereka, bakat mereka akan meningkat juga. Fakta bahwa Yu Ziping sudah sangat berbakat berarti bahwa titik awalnya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Jika dia ingin tumbuh lebih kuat, dia masih membutuhkan pelatihan dan sumber daya. Bersantai. Sekarang dia sudah menginjakkan kaki di kapal Zero Wing, aku percaya dia akan, cepat atau lambat, bergabung dengan pasukan utama kami. Si Feng tertawa kecil ketika dia bertepuk tangan di bahu Blackie. Mengikuti yang, sesuai dengan jadwal hariannya, Si Feng melanjutkan dengan melatih anggotanya. Ketika matahari mulai terbenam, Shadow Sword dan Turtle Dove tiba di Zero Wings Workshop. Ketika Si Feng bertemu keduanya untuk pertama kalinya, ia menemukan bahwa mereka berdua terlihat jauh lebih muda daripada di domain dewa. Selain itu, mereka baru berusia 19 tahun, hanya 1 tahun lebih tua dari Yu Ziping. Namun, meskipun pengalaman pertempuran keduanya terinjak-injak di atas Yu Ziping, mereka secara fisik jauh lebih lemah daripada Yu Ziping. Menurut standar evaluasi White Tiger Dojo, mereka bahkan tidak cocok untuk menjadi murid dasar. Namun, ini tidak biasa. Baik pedang bayangan maupun Turtle Dove tidak mendapatkan banyak perhatian dari dojo sebelumnya. Dojo mereka tidak ingin mengontrak mereka. Setelah keduanya tiba, Si Feng membagi 10 botol cairan gizi S-Rank, yang diberikan Xiao Yu kepada Liang Jing beberapa waktu lalu, antara Shadow Sword dan Turtle Dove. Cairan gizi S-Rank ini harusnya cukup bagi mereka untuk melatih Void Steps untuk waktu yang cukup lama. Es peringkat cairan gizi? Kamu Ziping ternganga kaget ketika dia melihat pendingin yang indah yang dibawa oleh Shadow Sword dan Turtle Dove. Dia telah melihat pendingin yang digunakan untuk menyimpan cairan gizi S-Rank berkali-kali. Lagi pula, ketika murid-murid tingkat lanjut Dojo Harimau Putih berkinerja sangat baik, Dojo menghadiahi mereka dengan cairan gizi S-Rank. Sejauh yang dia ingat, Dojo terakhir yang diberikan cairan gizi S-Rank adalah ketika salah satu jenius di markas utama mendapat tempat ke-10 dalam kompetisi melawan pemuda nasional. Dojo telah membual tentang pencapaian ini, begitu banyak sehingga memberi hadiah kepada pemuda itu 2 botol cairan gizi S-Rank. Pemuda itu telah memperlakukan botol-botol itu seperti harta keluarga, hanya menggunakannya ketika dia terluka parah. Namun, Si Feng telah memberi Shadow Sword dan Turtle Dove masing-masing 5 botol tanpa ragu. Apa ini? Mungkinkah Green God Company mendukung Back Zero Workshop? Pikiran itu melayang di belakang pikiran Yu Ziping. Tidak ada penjelasan lain. Sebuah workshop game seperti Zero Wing sebenarnya telah memberikan 10 botol cairan gizi S-Rank kepada 2 orang. Ini jauh melampaui boros. Ini hanya menjadi pemboros. Jika dia menerimanya, 10 botol itu akan bertahan 10 tahun. Setelah Si Feng selesai menginstruksikan Shadow Sword dan Turtle Dove tentang apa yang harus mereka lakukan, dia kembali ke kamarnya sendiri. Ada kurang dari 10 menit sebelum pembaruan sistem domain dewa selesai. Setelah meminum sebotol nutrien fluid areng, Si Feng memasuki kabin gamenya dan masuk ke domain God. Bab 1135 Persaingan Sumber Daya. Hah?
Antarmuka berubah. Ketika Si Feng masuk kembali ke ruang istirahatnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa banyak perubahan telah terjadi. Awalnya, ruang istirahat adalah ruang kosong dengan hanya tampilan antarmuka besar dan tidak ada yang lain. Namun, sekarang, ruang istirahat yang remang-remang memiliki satu set pintu batu setinggi 10 meter dengan tanda kuno diukir di setiap pintu, memberi mereka suasana kuno. Sementara itu, di sudut pintu ada antarmuka sistem. Sistem ruang pikiran. Pemilik, Ye Feng. Ruang pikiran, tidak aktif. Kondisi aktivasi, memiliki ruang pribadi dengan nama kamu sendiri. Ruang pribadi juga harus berada di kota paling tidak. Ukuran ruang, tidak diketahui. Sistem, pindai menemukan bahwa kamu memiliki ruang pribadi di White River City. Apakah kamu ingin mengaktifkan ruang pikiran kamu? Sistemnya telah diperbarui sedemikian rupa. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mendesah saat dia melihat set pintu batu yang sudah dikenalnya. Pembaruan sistem sebelumnya telah memperkenalkan sistem ruang angkasa, tetapi belum benar-benar menerapkannya pada domain dewa. Hanya file terkait yang telah ditambahkan ke dalam game, sehingga sistem dewa utama secara bertahap bisa memasukkannya ke dalam game. Pada saat yang sama, penambahan tersebut juga dapat menarik perhatian berbagai perusahaan internasional dan memberitahu mereka tentang keunikan domain Tuhan. Namun, setelah pembaruan kali ini, Mindspace System dapat dikatakan telah benar-benar diaktifkan. Mulai sekarang, selama pemain memiliki ruang pribadi mereka sendiri dalam permainan, mereka akan dapat mengaktifkan ruang pikiran mereka. Dengan jumlah yang cukup dari 7 Luminaris Crystals, mereka juga dapat memperluas dan menyempurnakan ruang pikiran mereka. Ruang pikiran berbeda dari domain dewa. Dalam Gods Domain, pemain dapat terhubung ke forum resmi untuk mencari informasi yang relevan di sana tetapi di tempat lain. Namun, di dalam Mindspace, pemain dapat terhubung langsung ke internet. Baik itu untuk bekerja atau berbelanja, pemain bisa melakukan semua itu melalui ruang pikiran mereka. Pemain bahkan dapat menghubungi ponsel di dunia nyata dan terlibat dalam percakapan. Selain itu, pemain dapat mengubah lingkungan di ruang pikiran sesuai keinginan mereka, menciptakan dunia virtual mereka sendiri. Yang paling penting, ruang pikiran berbagi aliran waktu yang sama dengan domain dewa. Di ruang pikiran, seseorang dapat menikmati 2 kali jumlah waktu yang mereka miliki di dunia nyata. Selain itu, aliran waktu di ruang pikiran juga dapat dipercepat, meskipun dengan biaya yang sangat besar. Dalam kehidupan yang terbatas, siapa yang tidak ingin hidup lebih lama? Aktivasi resmi sistem ruang angkasa berarti bahwa persaingan untuk sumber daya di domain dewa juga telah resmi dimulai. Di masa depan, persaingan di domain dewa pasti tidak akan senyaman sebelumnya. Bahkan akan menjadi normal bagi semua orang untuk memperebutkan 7 Luminaris Crystal sambil mengabaikan semua biaya. Dan untuk memperebutkan lebih banyak 7 Luminaris Crystals, semua orang pasti akan terus memperkuat diri mereka sendiri, yang akan mengintensifkan persaingan senjata, peralatan, dan alat pada gilirannya. Si Feng tumbuh khawatir hanya memikirkan apa yang akan terjadi. Namun demikian, sekarang era kompetisi sumber daya telah dimulai. Dia tidak punya pilihan selain untuk mendapatkan beberapa kristal 7 luminer yang dia tahu keberadaannya sesegera mungkin. Namun, itu juga tidak mudah untuk mendapatkan 7 Luminaris Crystals ini. 7 Luminaris Crystals sangat langka di domain God. Bahkan seluruh kerajaan hanya akan memiliki jumlah terbatas. Yang paling penting, tidak seperti Magic Crystals, 7 Luminaris Crystals tidak dapat disimpan di ruang tas pemain, juga tidak dapat diangkut melalui arai teleportasi. Pemain hanya bisa membawa mereka dengan tangan atau dengan gerbong angkutan. Namun, banyak variabel dapat terjadi ketika seseorang menyampaikan 7 Luminaris Crystals dari jarak jauh. Perampokan oleh NPC yang sangat kuat tidak akan mengejutkan. Bagaimanapun, 7 Luminaris Crystals adalah item yang sama pentingnya untuk NPC. Namun, dalam pendapat Si Feng, pengaturan yang paling kriminal yang ditempatkan oleh sistem dewa utama masih harus menjadi kenyataan bahwa 7 Luminaris Crystals tidak dapat disamarkan. 7 Luminaris Crystal berisi mana dengan kemurnian dan kepadatan yang sangat tinggi. Kehadirannya saja dapat menyebabkan perubahan kemana di mana, yang memungkinkan pemain dan NPC untuk menemukannya dengan mudah. Tanpa tim transportasi yang cukup kuat, bahkan jika seseorang berhasil mendapatkan kristal 7 luminer, kristal tidak akan mencapai tujuan yang dituju. Banyak tim transportasi yang dipimpin Si Feng di masa lalu, yang membawa 7 Luminaris Crystals, telah dirampok oleh Tier 4 dan Tier 5 NPC. Dia harus mengakui bahwa ini adalah aspek menyedihkan dari persekutuan kecil. Ini juga tepat alasan mengapa para ahli puncak telah menjadi penting di masa lalu, dan mengapa memelihara para ahli puncak menjadi penting bagi berbagai perserikatan besar. Setelah itu,
Si Feng memilih untuk mengaktifkan ruang pikirannya. Begitu dia mengaktifkan ruang pikirannya, pintu-pintu batu besar mulai pecah. Potongan batu jatuh satu demi satu, memperlihatkan logam perunggu di belakang mereka. Ketika semua batu itu hilang, satu set pintu perunggu telah menggantikan set pintu batu. Sementara itu, rune ilahi yang diukir di pintu mulai memancarkan cahaya keemasan. Segera setelah itu, terjadi perubahan pada antar muka sistem. Pemilik, Ye Feng. Ruang pikiran, aktif. Space level, bronze, 3000 unit Seven Luminaries Crystals akan diminta untuk ditingkatkan ke peringkat Secret Silver. Ukuran ruang. 0, setiap meter kubik tambahan akan membutuhkan 1 unit Seven Luminaries Crystals. Seven Luminaries Crystals, 0, setelah pemindaian. Diketahui bahwa kamu tidak memiliki Seven Luminaries Crystals di ruang pribadi kamu. Setelah melirik antar muka, Si Feng segera memilih untuk masuk ke domain dewa. Meskipun ruang pikirannya sudah aktif, tanpa Seven Luminaries Crystals, itu setara dengan yang tidak ada. Saat ini, apa yang perlu dia lakukan adalah mengumpulkan Seven Luminaries Crystals dan mengirimkannya ke ruang pribadinya. Dalam Guts Domain, selain kekurangan ahli yang kuat, aspek lain di mana persekutuan kecil lebih rendah daripada persekutuan besar adalah jumlah tanah yang mereka miliki. Karena Seven Luminaries Crystals hanya dapat disimpan di ruang pribadi seseorang, semakin banyak yang dimiliki Len, semakin mudah untuk mengangkut kristal. Namun, sistem dewa utama juga menerapkan batasan yang sesuai untuk masalah ini. Untuk Bronze Species, ruang pribadi yang terikat pada domain dewa hanya dapat diubah sekali setiap 20 hari. Ini mencegah persekutuan yang memiliki sejumlah besar tanah dari mendapatkan keuntungan terlalu besar. Ketika Si Feng memasuki permainan, dia menemukan dirinya sendirian di dalam gudang senjata. Tidak ada orang lain yang masuk kembali ke dalam game. Dia berharap yang lain melihat-lihat sistem ruang pikiran yang diaktifkan secara resmi. Dengan semua perangkap di gudang senjata dinonaktifkan, Si Feng berjalan langsung ke altar batu. Sebelumnya, Fire Dance telah berhasil menonaktifkan Master Trap hanya pada detik terakhir. Semua orang dipaksa keluar dari permainan sebelum mereka bahkan bisa melihat apa yang ada di altar batu. Si Feng sangat ingin tahu untuk mengetahui apa sebenarnya jebakan yang telah dilindungi. Meskipun jebakan Master langka bahkan di daerah bagian dalam tabut jatuh, mereka benar-benar menemukan satu di gudang senjata yang terletak di daerah luar tabut. Tanpa ragu, benda di altar itu luar biasa. Berjalan ke depan, Si Feng mengirim pandangan sekilas ke altar. Tidak ada yang luar biasa tergeletak di atas altar, hanya botol kaca dan beberapa desain berserakan tertutup debu. Setelah itu, Si Feng meniup debu dan dengan hati-hati mengangkat botol kaca dan desain. Dia langsung terpana dengan apa yang dilihatnya. Perahu layar kecil, Si Feng tidak bisa mempercayai matanya sekarang. Di Guts Domain, speedboat terutama ditujukan untuk pemain individu. Perahu layar kecil, di sisi lain, dimaksudkan untuk tim. Perahu layar perunggu kecil bahkan lebih berharga daripada Swift Dragon Speedboat. Dalam hal kekuatan tempur maritim, perahu layar kecil jauh lebih unggul. Sementara itu, perahu layar kecil di depannya adalah pangkat misterius besi.